Hello my student, hello everyone, welcome back my YouTube channel. That's about learning contents, education and information. I hope you will always connected with my channel. Okay, you watching and visiting my channel, you start with it finish. Okay, thank you so much. Hello my student, today we have learning term 2 subterm 1 learning 3. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang kedua, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Oke, siapkan buku pembelajaran kalian ya, buku paket and LKS-nya ready. Oke, my student, simak penjelasan materi pembelajaran hari ini sampai selesai. Oke, you watching my video channel, you start it's finished. Oke, thank you so much. Good luck ya, dan keep your spirit, tetap semangat. Halo anak-anak semuanya, good morning. Oke, good morning my student. Selamat pagi, mudah-mudahan anak-anak sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari Ibu Guru ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin ya. Jadi hari ini kita masuk ke tema yang kedua, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Oke, term 2 subterm 1 learning 3. Oke anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kalian boleh siapkan ya buku temanya ya. Jadi kalian bisa sambil membuka buku paket, buka buku LKS dan menyimak materi pembelajaran dari Ibu Guru ya. Jadi buku tema 2 ya, kegemaranku ya. Jadi kalau yang belum ada buku paketnya silahkan datang ke sekolah ya, ambil Ibu pinjamkan buku yang ada di sekolah. Nanti tema 2, 3 dan 4 sekalian boleh ya. Nah, tapi Ibu minta tolong sebelum kalian meminjam buku tema yang kedua, 3 dan 4, jangan lupa tema satunya silahkan dikembalikan dulu ya. Dan jangan lupa disampul, harus disampul anak-anak. Oke, jadi anak-anak seperti biasa LKS-nya juga ya kalian siapkan. Nah di buku LKS kita masuk ke pembelajaran yang ketiga ya. Tema 2, kegemaranku. Tema 2, kegemaranku. Masuk pembelajaran yang ketiga, halaman 9 anak-anak ya. Jadi kalian sudah siapkan halaman 9 LKS-nya ya. Nah sekarang kalau buku paketnya, buku paket tema 2 kegemaranku, anak-anak bisa buka di pembelajaran ketiga halaman 21 ya, 21, oke? Nah anak-anak seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya, kita awali dengan berdoa. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa Kaminya, jadi kita bisa ucapkan doanya bersama-sama. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah masuk ke tema yang kedua, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga ya. Term 1 subterm term 2 subterm 1 learning 3. Oke. Nah, kita baca sama-sama ya. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Ya, seperti video yang sebelumnya kemarin ya, sudah Ibu memperagakan contoh pemanasan. Misalnya, sebelum kita berolahraga, kita baris dulu di lapangan, lalu kita mengadakan pemanasan, yaitu merenggangkan otot-otot supaya tidak tegang. Misalnya contohnya kepalanya ke bawah, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, tangannya tuh 2, 3 rentangkan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu salah satu contoh kegiatan pemanasan sebelum kita melakukan gerakan inti berolahraga ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga ya. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit ya. Nah, saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang ya. Jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak ya. Jadi tegang ototnya karena baru bangun tidur ya. Baru bangun tidur semalaman, jadi langsung dibawa olahraga melakukan gerakan inti, langsung lari kebut-kebutan, itu nggak bisa anak-anak ya, nanti bisa kram kakinya ya. Oke, nah anak-anak, otot di tubuh kita ini contohnya ibu guru tampilkan gambar ini seperti ini ototnya ya. Apa yang harus dilakukan sebelum berolahraga ya? Sebelum kita berolahraga yang kita lakukan adalah pemanasan ya, seperti yang sudah ibu guru berikan contoh juga kemarin ya. Apakah manfaat pemanasan? Nah, manfaatnya adalah membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit ya, supaya tidak cedera ya. Nah, jadi anak-anak, materi tematiknya ini ada hubungannya dengan materi PJOK ya. Makanya ibu biasanya dalam 1 minggu ada ibu kirim materi PJOK, ada juga ibu masukkan juga ke dalam buku, ke dalam materi tematik ya, karena ada hubungannya gitu. Kecuali kalau materi agama tidak bisa dimasukkan ke dalam tematik karena dia berbeda materinya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang anak-anak kita sambil belajar mengeja otot ya. Sini O, T, O, T. Jadi dieja otot ya. O, T, O, T. Otot. Oke, nanti ibu guru juga akan kirimkan di classroom ya, game ABC juga anak-anak ya, untuk membantu anak-anak yang belum lancar membaca ya. Jadi nanti silahkan disimak juga videonya ya. Oke, S I A P, S I A P, siap ya, siap. Oke, next, kita lanjut lagi di berikutnya. T U L A N G, tulang ya. NG ini dibaca eng ya anak-anak ya. Kalau kalian ketemu huruf N dengan G itu dibaca eng ya. Kalau kalian ketemu huruf N dengan Y dibaca nye ya. Kalau huruf N dengan Y dibaca nye. Kalau N dengan G dibaca eng ya. Jadi T U L A N G, tulang ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita baca dulu hurufnya. O L A H, olah ya. R A G A, raga. Olahraga. Oke, mudah-mudahan anak-anak lancar ya di rumah belajarnya. Nah, lakukanlah gerakan pemanasan seperti gambar di bawah ini. Gantilah gerakan setiap kali gurumu meniupkan peluit. Nah, kalau kita belajarnya di sekolah, kita bisa lakukan ini bersama-sama di lapangan anak-anak ya. Nah, karena ini kita pembelajaran daring, jadi ibu tampilkan di sini gambarnya. Jadi anak-anak seolah-olah berada di dalam di lapangan ya. Jadi kita berolahraga bersama-sama. Nah, gurunya tiup peluit. Anak-anak melakukan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dan seterusnya ya. Oke, next kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Waktu istirahat tiba. Anak-anak kelas 1 bermain kasti ya. Bermain kasti menyenangkan, bermain kasti juga menyehatkan. Nah, anak-anak seperti ini contohnya ibu guru tampilkan gambarnya di bawah ini. Bermain kasti itu kita menggunakan bola kasti yang warna hijau ya. Bahannya dari karet ya, atau getah karet. Nah, jadi dipukul menggunakan pemukulnya kayu. Nah, seperti ini contoh di bawah ini kan ada gambar ya. Ini pemukul kayunya. Oke. Ini permainan bola kasti ini biasanya menggunakan tim anak-anak atau kelompok atau grup ya. Waktu istirahat tiba. Anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan, bermain kasti juga menyehatkan. Oke, next.
Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada Benny, Danu, dan teman-teman sedang bermain bola atau sepak bola. Kita eja ya sama-sama di bawah ini. Anak-anak juga di rumah sama mengucapkan juga ya sambil kita belajar membaca ya. S-E-P-A-K, sepak. S-E-P-A-K, sepak. B-O-L-A, bola. B-O-L-A, bola. Jadi sepak bola ya. Oke. Di rumah anak-anak juga belajar ya dengan orang tuanya di rumah. K-A-S-T-I, kasti. K-A-S-T-I, kasti. Oke, bermain bola kasti. B-E-R, ber. L-A-R-I, lari. Berlari. Oke. Nah, lanjut lagi anak-anak. R-E-N-A-N-G, renang. N-G dibaca eng anak-anak ya. R-E-N-A-N-G atau eng. Jadi renang. Ya, oke, next. Tahukah kamu jenis-jenis olahraga lainnya? Ya, sebutkan olahraga yang kamu ketahui. Anak-anak di sini misalnya olahraga yang kalian ketahui: tenis meja, tenis lapangan, bola voli, ya, bermain basket, seperti itu. Oke, next. Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Nah, pilihan jawabannya ada di dalam kotak yang ada di bawah sini ya. Yang paling tepat adalah menendang bola. Benny menendang bola ke dalam gawang. Oke, nah contoh berikutnya lagi. Siti titik-titik di taman ya. Nah, pilih jawabannya yang ada di dalam kotak di bawah ini anak-anak. Yang paling tepat adalah Siti bersepeda di taman. Jadi ini sudah Ibu Guru berikan contohnya di sini ya, tulisannya. Oke. Nah, anak-anak nanti kalian bisa pilih satu atau dua contoh ya yang Ibu tampilkan di video pembelajaran ini. Kalian nanti belajar menulis di buku tulis ya, belajar menulis. Tidak perlu banyak-banyak, satu atau dua contoh saja ya pilih. Nah, anak-anak sambil belajar menulis ya, menggunakan tulisan kalau bisa merangkai boleh ya. Jadi nanti pakai pensil dulu, jangan dibantu sama orang tuanya ya, biar tulisan sendiri supaya anak-anak bisa cepat menulis gitu ya. Jadi kalau dibantu orang tuanya nanti anak-anak nggak bisa menulis ya. Jadi kirimnya ke ibu kalau tulisannya belum rapi, nggak apa-apa ya, karena ibu tahu anak-anak kan masih belajar ya. Kita lanjut ya. Lani titik-titik lebih cepat daripada kawan-kawannya. Nah, yang paling tepat kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah berlari. Di sini Ibu Guru sudah berikan jawabannya ya. Lani berlari lebih cepat daripada kawan-kawannya. Oke, next. Oke, Edo bermain titik-titik bersama teman-temannya. Nah, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini adalah kasti. Jadi, Edo bermain kasti bersama teman-temannya, ya. Oke, kastinya dipilih di dalam kotak sini ya, anak-anak. Jadi, tinggal kita memilih kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini ya. Lanjut. Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal ya. Dayu belajar, yang paling tepat adalah Dayu belajar berenang di kolam dangkal ya. Nah, kan nggak mungkin kita mau isi di sini Dayu belajar berlari di dalam kolam ya. Tidak tepat ya. Yang paling tepat adalah Dayu belajar berenang di kolam dangkal. Oke, ceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar benda-benda di bawah ini ya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, ini ada bola ya. Bola bentuknya bulat.
berwarna hitam dan putih ya, sesuai dengan gambar yang ditampilkan di samping. Ini anak-anak, digunakan untuk permainan sepak bola. Oke. Nah, ini namanya adalah raket ya. Raket adalah alat pemukul dalam permainan bulu tangkis ya. Terdapat jaring-jaring kecil untuk memukul ya. Nah, anak-anak, jadi ini termasuk materi PJOK ya, anak-anak, masuk ke dalam materi tematik juga dia bergabung. Oke, saling berhubungan ya. Nah, anak-anak, ini contohnya gambar sepeda ya. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang tidak bermesin. Jadi cara mainnya di engkol, main sepedanya di engkol, tidak menggunakan mesin ya. Kalau menggunakan mesin itu adalah transportasi sepertinya motor, mobil ya, kapal, perahu, pesawat ya. Oke, nah, merupakan salah satu alat transportasi yang tidak bermesin. Sepeda juga digunakan sebagai sarana olahraga ya. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Nah, Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan ya. Oke, mereka pun bermain dengan gembira. Nah, permainan berjalan lancar ya. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, apa yang akan dilakukan Benny? Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti ya. Jadi ini pertanyaan dari bacaan yang sebelumnya tadi yang kita baca, anak-anak ya. Nah, sambil kalian boleh sambil lihat di buku paketnya atau di buku LKS-nya ya, sama gambar-gambarnya itu sama ya, Ibu ambil ya. Oke, kita lanjut. Apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain? Nah, mereka melakukan persiapan mainannya. Disiapkan apa bahan alat yang dibutuhkan, bola kasti, kayu pemukul ya misalnya. Bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain ya? Semua anak mematuhi aturan permainan ya, jadi supaya tidak terjadi perkelahian atau perselisihan pada saat permainan ya. Jadi mengikuti aturan permainan dengan baik ya. Apa yang harus dilakukan sebelumnya ya? Melakukan persiapan ya. Apa saja yang harus kamu lakukan saat bermain? Mematuhi peraturan permainan ya. Nah, apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain ya? Yang kita tidak boleh adalah tidak mematuhi peraturan permainan, berarti tidak mau diatur, tidak mengikuti, tidak disiplin gitu ya dalam melaksanakan permainan yang sudah jadi kesepakatan bersama ya. Apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain? Nah, ini tadi tidak mematuhi peraturan permainan ya. Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira ya. Kasti adalah permainan berkelompok atau permainan menggunakan grup, kelompok atau tim gitu ya anak-anak ya. Banyak permainan dalam satu kelompok ada 12 orang. Nah, apa bahasa Inggris angka 12? Mungkin anak-anak ingat apa bahasa Inggris angka 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, jadi 12 ya bahasa Inggrisnya. Oke, next. Ayo mengingat kembali bilangan 5 sampai 10. Nah, perhatikan jumlah benda pada gambar, tulis bilangan yang tepat ya. Jadi anak-anak, nah sekarang kita sudah masuk ke materi matematika ya, jadi saling berhubungan ya, bilangan 5 sampai 10. Oke, nah ini adalah bilangan 5 anak-anak ya. Kita hitung ada berapa anak di sini yang bermain kasti. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangannya angka 5 ini ya. Oke, sekarang kita hitung ada berapa anak-anaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini bilangannya ini angka 7. Oke, kita lanjut lagi. Ada berapakah jumlah anak yang sedang melakukan olahraga atau pemanasan di lapangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ini angka bilangan 8.
Oke, sekarang kita hitung ada berapa jumlah bola kastinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlahnya. Nah, ini adalah bilangan angka 6. Oke, sekarang pemukul bola kasti yang terbuat dari kayu bahannya ya. Kita hitung ada berapa pemukulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah bilangan angka 8. Oke, sekarang kita hitung anak-anak. Ada satu anak yang menggunakan baju berwarna orange and green ya. Orange and green maksudnya hijau dan orange ya bajunya, dan yang menggunakan baju berwarna biru atau blue ya. Ada 1, 2, 3, 4. Maka ya kalimat matematikanya hitungannya 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1 ditambah 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 totalnya ya. Maka tulisan bilangan angka 5 ini ya. Next kita lanjut lagi. Ada berapa anak yang menggunakan baju warna hijau green? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tulis di sini angka 5 ditambah anak yang menggunakan baju kaos atau baju olahraga warna putih white ya. Ada 1, 2. Maka penjumlahan atau kalimat matematikanya adalah 5 ditambah 2. 5 ditambah 2. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka tulisan bilangan angka 7-nya adalah ini ya, yang Ibu beri warna biru itu. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak dari gambar di sini sama ya. Tinggal kita hitung mana yang menggunakan baju warna kuning ya atau yellow. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sekarang ada berapa jumlah anak yang menggunakan baju olahraga berwarna orange green ya? 1, 2, 3, 4. Nah, maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 5. Nah, anak-anak bisa hitung menggunakan jarinya ya. 4 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi totalnya adalah 9. Nah, ini di bawah ini adalah bilangan angka 9 ya. Oke, next. Sekarang kita hitung lagi anak-anak. Ini ada berapa jumlah pemukul bola kasti dan bola kastinya. Kita hitung. Ini pemukul bola kastinya terbuat dari kayu ya. 1, 2, 3. Maka di sini ditulis angka 3 ditambah ada berapa jumlah bola kastinya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, 3. Oke, anak-anak bisa coba hitung menggunakan jarinya ya. 3 bola kasti dan ditambah 3 pemukul bola kasti yang terbuat dari kayu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka bilangan angka 6-nya adalah seperti ini ya. Lanjut lagi. Ada berapa topinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 topi. Ditambah ada berapa jari tangannya ya? Ada 1, 2, telapak tangannya ya. Oke, ini tadi tertekan oleh Ibu. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 topi ditambah 4 tangan ya. Oke, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah gambar bilangan angka 8. Oke, next anak-anak, di sini kita lihat ada gambar pedang ya, seperti pisau itu. Oke, ini yang warna orange ada 1, 2, 3
ya. Oke, jadi ditulis angka 3 ditambah di sini pedang atau pisaunya yang berwarna putih ada 2. 1, 2. Tulis di sini 2. Nah, sekarang 3 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah dari pedang atau pisau tersebut ada 5. Nah, ini adalah bilangan angka 5 ya. Oke, next. Sekarang di sini Ibu berikan gambar tong sampah ya. Ada tong sampah yang berwarna biru atau blue ya, dan ada tong sampah yang berwarna kuning, yellow ya. Jadi kita hitung yang berwarna biru atau blue ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis di sini angka 5 ditambah ya. Tong sampah yang berwarna kuning atau yellow ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hitungannya 5 ditambah 4. Nah, anak-anak coba hitung menggunakan jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, ini adalah bilangan angka 9. Oke, lanjut next ya. Buatlah soal penjumlahan dengan menggunakan gambarmu sendiri. Nah, di sini sudah sebenarnya ini anak-anak dipinta untuk membuat sendiri ya kalimat matematika atau gambarannya ya. Tapi ini Ibu guru bantu, di sini Ibu guru berikan jawabannya. Oke, sekarang Ibu berikan gambar topi. Ada topi berwarna kuning, ada topi berwarna hijau ya, yellow and green ya. Kita hitung yang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4. Kita tulis ini 4 ditambah. Nah, topi warna hijau ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sekarang 4 ditambah 3. Kita jumlahkan seluruhnya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah semuanya ada 7 topinya. Nah, bilangan angka 7 seperti ini ya. Anak-anak lihat nih, situ sudah Ibu beri gambar warnanya biru. Oke, amati benda-benda di sekitarmu, kemudian buatlah cerita penjumlahannya ya. Nah, Benny membeli 2 buah buku dan 1 pensil. Berapa jumlah barang yang dibeli Benny? Ya. Nah, ini jawabannya. Benny membeli 2 buah buku, berarti 2 ditambah dan 1 buah pensil. 2 ditambah dan 1 buah pensil ya. Berarti penjumlahan matematika atau kalimat matematikanya adalah 2 ditambah 1 ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, jumlahnya ada 3. Jadi berapa jumlah barang yang dibeli Benny? Nah, jumlah barang yang dibeli Benny ada 3 ya. Nah, ini nanti boleh anak-anak jadikan contoh soal ini, masukkan di buku catatan kalian ya, sambil kalian belajar menulis ya. Nah, ini contoh kalimat kalimat cerita dalam bentuk soal matematika dalam bentuk cerita ya maksudnya. Nah, ini sambil belajar menulis ini, tidak perlu banyak-banyak contoh soalnya, 1 atau 2 saja anak-anak pilih ya. Nanti tulis di buku catatan kalian ya. Oke, nanti kalau sudah, nanti anak-anak foto ya, kirim ke ibu guru. Ibu guru mau lihat tulisan kalian ya, belajar nulis di rumah. Oke, sekarang siapkan buku LKS-nya ya. Buku LKS tema 2, kegemaranku, halaman. Kita masuk pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3 halaman 9. Sekarang kita cari yang latihan soal anak-anak. Nah, latihan soal halaman 11 ya. Nih, halaman 11 ini. Oke, ini halaman 11. Lihat di bagian atas. Halaman 11 bagian atas ya. Diselesaikan soal berikut dengan benar. Nah, ada 5 soal ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu belajar berhitung gampang. 3 tambah 3 berapa? Nanti 4 tambah 2 ya. 3 tambah 7. Nah, kalau 3 tambah 7, 3 tambah 7 kan nggak cukup, jarinya nggak cukup. Caranya gini, 3-nya di mulut, 3-nya disebut di mulut, 7-nya anak-anak siapkan jarinya 7. Jadi gini cara hitungnya, 3 di mulut, 3, 7-nya udah siapkan jarinya.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi hasilnya 10. Oke ya, Ibu ulangi ya. Misalnya anak-anak mau hitung 7 tambah 3. Nah, 7 kan gini ya, 7. Terus kita mau tambah 3. Nanti cukup jarinya misalnya. Nah, caranya bisa 3 atau 7-7-nya ya. 7 di mulut, 7-nya di mulut, sebut di mulut. 3-nya siapkan jari. 7, 8, 9, 10. Nah, dapat hasilnya ya. Oke, jadi tugasnya itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akhiri video pembelajaran kita dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya, di tema yang kedua, subtema pertama, pembelajaran yang ketiga ya. Simak video pembelajaran selanjutnya ya besok ya, di pembelajaran yang keempat. Oke, terima kasih. Oke, thank you so much everyone, thank you so much my students. Sampai ketemu besok lagi di pembelajaran yang keempat. Oke, see you tomorrow. See you, bye.